Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, terlihat baik ya pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar aktivitas yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Terima kasih Irgi sudah memimpin doa. Anak-anak, coba dilihat kanan kirinya, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat sampai detik ini, sehingga kita masih ada di tempat yang insya Allah Allah muliakan. Nah, sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu ingin sedikit mengulas materi minggu lalu. Coba ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, silakan pindah. Betul ya, minggu lalu kita belajar tentang sistem sirkulasi peredaran darah pada manusia. Coba ada yang masih ingat tidak struktur penyusun sistem sirkulasi itu ada apa aja? Ya, silakan Aulia. Nah, betul ya apa yang tadi Aulia jawab. Terima kasih Aulia, bahwa struktur penyusun pada sistem sirkulasi itu ada pembuluh darah, dan jantung. Nah, coba apa saja sih proses pada sistem sirkulasi itu? Prosesnya itu apa saja? Ya, silakan Monica. Nah, betul sekali ya. Terima kasih Monica. Apa yang tadi Monica jawab itu, proses sirkulasi pada sistem sirkulasi itu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, jadi anak-anak bahwa peredaran darah besar itu dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, di mana dimulai dari bilik kiri jantung, lalu aorta, seluruh tubuh, vena cava, dan selanjutnya. Sedangkan peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan jantung menuju ke arteri pulmonari. Kemudian darah ini masuk ke dalam paru-paru. Nah, darah yang mengangkut oksigen itu kemudian dibawa melalui ke vena pulmonari. Nah, dari vena pulmonari diteruskan menuju ke serambi kiri jantung dan diteruskan lagi ke bilik kiri jantung. Nah, sudah paham ya mengenai materi minggu lalu? Selanjutnya, coba Ibu ingin bertanya, apakah sistem organ sirkulasi yang rusak itu dapat menyebabkan penyakit? Nah, betul ya apa yang Arbi jawab. Bisa sekali Bu, bisa menyebabkan penyakit. Lalu, seberapa penting sih kita mempelajari tentang sistem sirkulasi ini? Penting sekali ya anak-anak. Mengapa kita harus mempelajari sistem sirkulasi? Agar kita mengetahui apa sih itu sistem sirkulasi, apa sih organnya, dan bagaimana kita merawat organ sistem sirkulasi kita sehingga tidak terkena gangguan sistem sirkulasi atau penyakit. Sudah paham ya? Ibu melihat jawaban-jawaban dari kalian, sepertinya kalian sudah memahami materi minggu lalu. Tadi Ibu sedikit mengulas atau berbicara tentang penyakit. Ada yang bisa menebak? Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Ya, silakan dijawab berpindah. Betul sekali ya, materi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai gangguan sistem organ sirkulasi peredaran darah manusia. Anak-anak, bisa kalian lihat di depan bahwa di sini ada Al-Quran Surat Al-Infitor ayat 6-8. Di mana pada Quran Surat Al-Infitor ayat 6-8 ini, kita harus belajar bersyukur atas apa yang Allah beri dan belajar menjaga atas apa yang Allah beri. Nah, ini berkaitan dengan materi pada pertemuan kali ini, di mana tentang gangguan sistem organ pada sistem sirkulasi. Kita harus menjaga apa yang Allah beri, termasuk sistem sirkulasi, sehingga kita terjauh dari gangguan-gangguan atau penyakit sistem sirkulasi ini ya. Nah, bisa dilihat ya, pada slide selanjutnya, di sini ada tujuan. 3 tujuan ini adalah salah satu hal yang harus kita tuju pada pertemuan kali ini. Nah, kita harus mencapai target-target tujuan ini ya pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang coba lihat, di sini ada 2 gambar. Menurut kalian, ini gambar apa sih? Silakan dijawab. Ya, betul ya Arbi? Ya, betul sekali. Ini orang yang terkena penyakit jantung. Jawaban kalian betul semua ya.
Gambar di depan ini yaitu gambar orang yang terkena gangguan organ sistem sirkulasi. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini Ibu menyajikan sebuah video berita mengenai gangguan pada sistem organ sirkulasi. Silahkan kalian simak dengan teliti dan sehingga kalian bisa menyimpulkannya nanti ya. Silahkan disimak. Penyakit terkait dengan kesehatan jantung kita. Nah, saudara, riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya 15 dari 1.000 orang. Nah, saat ini terdapat 4,2 juta orang yang menderita penyakit kardiovaskular dan 2.800.000 diantaranya menderita penyakit jantung. Di Indonesia, penyakit jantung menjadi salah satu penyakit dengan tingkat kematian tertinggi. Salah satu penyebabnya adalah penumpukan plak di pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis. Aterosklerosis yang dapat berujung pada penyakit jantung koroner ini juga diakibatkan tingginya kolesterol, pola makan tinggi gula, garam, serta lemak jenuh dan lemak trans. Juga faktor pertambahan usia. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, menurut kalian video tadi menjelaskan tentang apa sih? Betul sekali ya, video tadi menjelaskan tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Salah satunya yaitu penyakit arteriosklerosis. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini Ibu memiliki contoh di mana pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah ke jantung. Nah, pada contoh ini bisa kalian lihat darah itu mengalir dari atas menuju ke jantung. Nah, ketika dalam pembuluh arteri ini tidak ada plak yang timbul, darah ini akan mengalir secara sempurna dan akan menyehatkan jantung kita, sehingga darah mengalir dengan sempurna tanpa hambatan. Sedangkan, lihat, jika timbulnya plak atau zat-zat asing pada pembuluh darah arteri, darah ini akan tersumbat atau terhalang sehingga tidak mengalir sempurna ke jantung dan akan mengakibatkan gangguan pada sistem sirkulasi peredaran darah manusia seperti jantung koroner, stroke, dan yang lainnya. Bisa kalian lihat ya, contohnya seperti ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ketika pembuluh darah arteri mengalami penyumbatan, apakah dapat menyebabkan kelainan atau penyakit pada jantung? Nah, betul sekali ya anak-anak, akan menyebabkan kelainan atau gangguan pada sistem sirkulasi peredaran darah manusia. Contohnya seperti penyakit jantung, serangan jantung, stroke, dan lainnya. Ibu memiliki 2 LKPD, di mana LKPD ini terdapat sebuah artikel yang menjelaskan tentang penyakit jantung koroner. Ibu jelaskan sedikit ya, di mana pada artikel ini menurut Kesehatan WHO bahwa setiap tahun dari tahun ke tahun orang yang terkena penyakit jantung termasuk jantung koroner itu semakin naik signifikan. Dan menurut pakar medis bahwa ada ketidakserasian pola hidup, pola makan dan olahraga yang tidak teratur pada kehidupan kita atau sebagai masyarakat. Maka dari itu timbulnya penyakit atau gangguan pada sistem sirkulasi. Salah satunya yaitu pada jantung koroner. Nah, untuk selebihnya nanti kalian baca dan isi pertanyaan yang ada di LKPD ini ya. Selama kalian mengisi LKPD tadi, di sini Ibu akan menilai kalian secara pribadi dan kelompok. Di sini Ibu sudah memegang lembar kerja penilaian peserta didik. Jadi selama berdiskusi nanti kalian akan Ibu pantau dan Ibu nilai secara pribadi dan kelompok. Bagaimana cara kalian membagi tugas, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan baik dengan kelompok, pembagian penugasannya seperti apa. Jadi nanti Ibu akan menilai kalian pada saat kalian mengerjakan LKPD ya. Oke, silahkan kerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Untuk kelompok 1 ini bagaimana cara pengerjaan pembagian penugasannya? Oke, bagus, bekerja semua ya. Dan untuk kelompok 2 bagaimana cara pembagian penugasannya? Oke, bagus. Silahkan kerjakan ya, jika ada yang tidak memahaminya, silahkan bertanya kepada Ibu. Anak-anak, waktunya sudah habis ya, silahkan kalian bersiap-siap untuk presentasi ke depan setiap kelompoknya. Dan Ibu minta kepada kelompok 2 terlebih dahulu, karena Ibu lihat tadi kelompok 2 sudah selesai duluan ya. Jadi kelompok 2 silahkan presentasi terlebih dahulu. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Mungkin ketika Ibu simpulkan semua, kelompok 1 dan kelompok 2 itu jawabannya hampir sama ya. Nah, karena jawaban kalian sama, untuk mengefisienkan waktu, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 dikumpulkan saja LKPD-nya. Nanti Ibu akan nilai hasil dari
apa yang kalian kerjakan dan apakah tepat jawaban kalian untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, karena materinya sudah selesai dan Ibu lihat kalian sudah paham, sekarang waktunya kita kuis. Silahkan disiapkan HP-nya ya. Kita akan kuis menggunakan handphone secara scan QR. Silahkan di scan QR di depan dan kerjakan selama 3 menit. Silahkan di scan. Sudah selesai ya? Ibu lihat hasil kuis kalian ini sangat bagus semua dan hasilnya sangat memuaskan. Ibu harap kalian pertahankan terus hasil pembelajaran kalian. Dan Ibu lihat tadi ketika kalian sedang mengisi LKPD dan ketika mengisi kuis, Ibu sangat mengapresiasi kalian karena semakin hari kinerja kalian, sikap kalian itu semakin terlihat baik gitu ya. Jadi Ibu harap tidak hanya dalam pelajaran Ibu, tapi dalam pelajaran yang lain pun kalian semoga masih meningkat kinerja dan sikapnya semoga semakin baik ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Untuk minggu lalu, Ibu ingin memberikan kalian pekerjaan rumah, membuat poster yang berisikan mendeskripsikan penyakit kelainan pada sistem sirkulasi peredaran darah manusia. Namun kalian memilih penyakit yang lain ya, jangan penyakit yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nanti ketika kalian sudah selesai, kalian upload di Instagram dan tag Ibu. Jadi Ibu bisa menilai kalian ketika kalian sudah tag Ibu ya. Kenapa Ibu memberikan PR kepada kalian pembuatan poster? Karena Ibu ingin kalian itu membuka Instagram itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi ketika ada orang yang melihat poster yang kalian upload di Instagram itu bisa berguna dan menjadi edukasi untuk masyarakat yang melihat Instagram kalian. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk pekerjaan rumah kali ini? Sudah cukup dipahami ya? Nah, untuk materi minggu depan kita sudah membahas bab baru. Kita membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu ya. Nanti Ibu akan mengulas sedikit materi tentang hari ini di minggu depan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, kepada ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Amin. Silakan dibereskan barang kalian dan hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.